Yang paling aman, yang tidak akan terjadi perbedaan adalah beri makan orang miskin. Kita punya hutang puasa, istri kita umpamanya, keluarga kita punya hutang puasa yang menyebabkan harus bayar fidyah. Maka fidyah itu kan fidyatun ta'amu miskin. Kasih makan orang miskin. Satu hari kasih satu orang. Panggil dia ke rumah kita. Orang miskin itu panggil ke rumah kita, kasih dia makan sampai kenyang. Satu. Ataupun kalau umpamanya kita banyak, umpamanya sebulan tak puasa kemarin, maka panggil 30 orang miskin, masakkan untuk dia di rumah itu. Panggil dia sampai dia kenyang makan. Selesai. Itu yang tidak ada perbedaan. Itu payah pula Kang, awak nak ngemas lagi, nak macam-macam lagi. Macam mana lah kalau ganti dengan duit? Ya. Boleh ke tak kalau diganti dengan duit? Ada sebahagian yang mengatakan tidak boleh, sebahagian mengatakan boleh. Dengan catatan yang memperbolehkan memberikannya dengan duit, hendaklah dikontrol. Jangan pula duit itu untuk bayar kredit Honda. Umpamanya kan ya satu kali sehari lah, kasih sekali makan orang miskin. Satu hari kita tidak puasa, kasih makan satu orang miskin. Ya bahasa kita 50.000 aja lah, itu sudah enak betul lah. Orang miskin makan tuh 50.000 tuh dah mewah betul dah. Dah cukup tuh dah dia makanan 50.000 tuh. Kali sebulan 30 hari dah 1,5 juta. Dibuat pula kredit Honda, kan tak jelas nih. Maksud ayat itu fidyatun ta'amu miskin, untuk kasih makan orang miskin. Ini untuk lain pula. Ini mesti dikontrol. Ini catatan orang yang memperbolehkan dengan duit. Tujuannya itu sampai, walaupun berupa duit, tapi tujuannya sampai. Dia diberi makan orang miskin. Ini yang memperbolehkan. Jadi boleh dipakai duit, boleh tidak. Dan aman juga, dianggap aman juga. Kalau umpamanya bapak, kita tahu dia ini orang miskin. Bapak silakan makan di rumah makan Trubuk selama 30 hari gratis. Suku dia lah nak ngambil makan. Itu kan bayar berapa habis. Itu pun bagus. Cara-cara seperti itu boleh dibuat untuk menjaga yang aman. Kalau memang kita bisa meyakini dia ini orang soleh, ya, bisa dia menjaga. Dia orang miskin, tapi dia soleh, ini bisa menjaga. Beritahu ini adalah fidyah atas hutang puasa. Siapa itu disebutkan ini, agar dia tahu jangan ini duit, jangan disebut macam itu aja. Dia pikir ini sedekah, nanti dia bisa gunakan terserah dia. Kalau disebutnya ini fidyah untuk mengganti puasa Ramadan yang sudah tertinggal, maka dia akan gunakan untuk membeli makanan. Duit itu digunakan untuk membeli makanan. Kalau di keluarga itu 10, lumayan. Jadi satu hari boleh langsung 10 orang makan di situ. 3 hari udah selesai. Lebih pula duitnya, alhamdulillah, itu baru dihitung sedekah, baru lebih. Tapi jangan sampai kurang, jangan pula dikasih cuma 15.000 aja. Ini melampau betul. Jadi alangkah amannya kita senangkan dia. Orang miskin itu dibahagiakan. Semoga dengan kebahagiaan dia Allah Subhanahu wa taala tutupi hutang puasa kita. Ini cara fidyah yang aman, fidyatun ta'amu miskin. Kalau mau memberikan beras juga tidak ada masalah, boleh 2,5 kg, boleh 3 kilo, boleh yang 6 on, silakan bapak-bapak. Ambil mana yang sesuai dengan keyakinan. Kok terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini gimana? Para ulama itu sudah
memahami betul dia tentang fidyah itu. Kalau kita umpamanya yang mampu umpamanya memberikan dengan 3 kilo atau 2 kilo 8 on ataupun 2 kilo setengah, jangan pula, ini saran saya, jangan pula ngambil yang 6 on. Ini barangkali untuk yang orang yang susah. Dah lah dia susah, sakit-sakitan pula lagi, nak puasa tak dapat, bayar fidyah kan tak dapat pula. Tapi kalau dengan 6 on itu insya Allah dapat dia bayar fidyah. Jadi pakai kelas-kelasnya lah. Sebab nanti kalau orang kaya, orang yang mampu memberikan yang seperti ini, akhirnya dia memilih lebih senang lagi bayo aja lah 6 on aja, berapa lah 6 on. Beras 10 kilo berarti baru 6.000 rupiah. Kasih dengan orang. Kalau di Bengkalis 6.000 rupiah nak makan. Kalau nasi dengan gagang lah ceritanya. Nasi sebungkus saja dah 5.000 dah orang minta dah. Tak dapat. Kalau di Jawa mungkin 3.000 atau 4.000 masih dapat makanan itu loh. Berbeda tempatnya itu. Jadi dikondisikan kalau mau pakai konversinya mau pakai duit itu. Dikondisikan. Oh di Jawa cuma 30.000, nak disamakan dengan Bengkalis tak sama. Kadang-kadang di satu daerah duit yang segitu sudah banyak itu, sudah cukup. Tapi ketika dibawa ke sini tak cukup. Jadi dikondisikan. Ini pembahasan masalah fidyah. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada Pak, kita lanjutkan. Saya kira sudah jelas masalah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu syahra biyaumin wala biyaumaini illa ayyuwafiqa dzalika sauman kana yasumuhu ahadukum sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'uddu 30 thumma aftiru. Qala wa fil bab an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi karihu ayata'ajjala ar-rajulu bi siyamin qabla dukhuli syahri Ramadan li ma'na Ramadan wa in kana rajulun yasumu sauman fawafaqa siyamuhu dzalika fala ba'sa bihi 'indahu. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jangan kalian dahului puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, jangan didahului puasa 1 hari atau 2 hari. Awak nih, ini ragu nih. Sa'ban nih 30 atau 29 ya. Pada tanggal 29 Sa'ban kita puasa. 30 Sa'ban puasa, dilanjutkan dengan 1 Ramadan. Yang seperti ini Nabi mengatakan la tuqaddimus syahra biyaumin wala biyaumain. Jangan didahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ayyuwafiqa dzalika sauman. Kecuali kamu sudah biasa puasa pada hari itu. Umpamanya tanggal 30 Sa'ban itu hari Senin, kita biasa puasa Senin Kamis. Tidak masalah puasa hari itu. Tapi kalau yang tak biasa puasa, jam-jam itu pula dia nak puasa. Alasan dia mungkin aku melatih nih. Kalau iyo hari ini puasa, masuklah aku nih bulan puasa. Puasa aku nih. Puasa pada bulan Ramadan. Kalau tidak, ini anggap aja latihan. Tak boleh yang macam itu. Kalau dia sudah terbiasa puasa, ataupun dia biasa puasa Daud, 1 hari ini puasa, besok tak puasa, besok lagi puasa, semuanya. Pas pula di akhirnya itu hari akhir Sa'ban, ya dia boleh puasa karena itu sudah biasa dilakukan. Dan Nabi juga memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kalau sudah
hilal kelihatan, dan berbukalah kamu, berlebaranlah kamu setelah kelihatan hilalnya. Fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 3 tsumma aftiru. Kalau tidak, kalau umpamanya tidak kelihatan hilalnya, maka genapkan bulan itu menjadi 30 hari, kemudian berbukalah. Dalam bab ini, wa fil bab an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dengan banyak jalan. Kemudian sebahagian sahabat Nabi, Abu Hurairah, meriwayatkan hadis ini dengan hadis hasan sahih menurut Abu Isa. Jadi kata Abu Isa, hadis Abu Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Dan hadis ini diamalkan oleh para ulama. Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Para ulama itu membenci orang yang puasa sehari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali orang itu sudah biasa puasa pada hari-harinya itu. Maknanya dia sering puasa Senin Kamis, ataupun dia sering puasa Daud, maka yang seperti itu tidak ada masalah, ataupun puasa-puasa yang lain. Tapi kalau tidak ada kebiasaannya, para ulama membenci untuk puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Pada hadis yang lain diceritakan lagi bahwasanya man shomal yaum alladzi yashukku fihi an-nas faqad aso Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, ini tanggal 30 Sa'ban atau tanggal 1 Ramadan, dia ragu dengan itu, dia puasa juga pada hari itu, maka dia ini telah durhaka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah berbuat kedurhakaan kepada Nabi. Durhaka kepada Nabi maksudnya tidak taat seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi kalau ada hari syak, hari yang diragukan, jangan puasa. Terutama 30 Sa'ban ya. 30 Sa'ban dipastikan dulu orang sedang melihat hilal. 29 itu sedang lihat hilal. Kalau terlihat puasa. Kalau tidak, cuma timbul macam-macam kontroversi di antara orang, sehingga kita pun ragu, bingung, cemano nih, puasa tidak besok kan? Ragu. Maka yang seperti itu tidak puasa ya. Kecuali kalau yakin kita, yakin ya puasa. Tapi kalau ragu tidak boleh puasa. Inilah beberapa perkara yang dapat saya sampaikan tentang Sa'ban ya, agar kita sesegera mungkin lah, kalau umpamanya punya hutang puasa ya cepat dibayar. Nggak mampu mau dibayar, umpamanya hutangnya sebulan, waktunya tinggal 20 hari lagi nih ya, tak mampu kita tak sampai nih tahun depan kena lagi, maka campuri, tambah dengan fidyah karena sudah tidak mampu untuk mencukupi hutang puasa kita sehingga sempurna masuk pada Ramadan ini. Kalau ada orang tua kita yang punya hutang, keluarga kita, maka ingatkan hutang-hutang puasanya. Kemudian jangan pula kita mendahului Ramadan itu dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua untuk mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.